Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi, pada video kali ini, saya akan praktek olah data menggunakan Smart PLS. Nah, kasusnya dari artikel di jurnal Sinta 1. Kita langsung menuju lokasi jurnalnya. Nah, ini dia. Jadi, saya mengambil kasus artikel di jurnal namanya Etikonomi. Jadi, jurnal ini kita lihat masuk ke dalam Sinta 1. Artikelnya, ini dia yang saya ambil. Nah, ini dia artikelnya ya. Ya. Jadi, artikelnya ini, teman-teman nanti saya share linknya ya. Teman-teman bisa download di sini nih artikelnya ya. Jadi artikel ini pada tahun 2000 dipublikasi pada tahun 2021. Oke, saya sudah ngeringkas seperti ini dia. Oke, saya sudah ringkas. Kemudian nah ini dia. Jadi judulnya itu The Relationship between bla bla bla. Inilah judulnya. Ya. Modelnya seperti ini. Modelnya teman-teman bisa lihat nanti di jurnalnya. Modelnya seperti ini. Kita lihat nih, langsung aja kita menuju ke modelnya. Nah, ini dia modelnya ya. Oke, modelnya seperti ini. Nah, jumlah sampelnya itu menarik nih kalau kita lihat dari jumlah sampelnya ya. Nah, dia bilang our sample size is 325. Jadi jumlah respondennya 325. Dia menggunakan rumus apa untuk menentukan jumlah sampelnya? Inilah dia. Rumus formula N dikali 30. Dia bilang dapatnya sih 120. Cuman kami mensurvei 325. Ya udah, terserah dia. Oke, yang jelas di sini menggunakan 325 responden. Ya. Kemudian nah ini dia. Datanya itu dia skala Likert. Nah, itu dia. Skala Likert 5 poin ya. Ini kan 5 point Likert scale ya digunakan. Kayak sangat tidak setuju, tidak setuju. Nah, seperti itulah. Kurang setuju, setuju, sangat setuju. Nah, kalau kita lihat gambarnya, variabelnya ada yang biru ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 variabel laten. Ada efisiensi, system availability, sampai per case intention. Nah, kalau kita lihat di gambar, efisiensi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 indikator. Ya. X1 efisiensi ada 4 indikator. Kemudian yang kedua ada sistem availability. 1, 2, 3. Ada 3. Sistem availability ada 3. Ya. Kemudian langsung aja kita menuju ke yang ini. Yang brand image. Brand image cuman ada 2 indikator brand image. Saya buat M2. Itu ada 2 brand image M2. Ini dia. Kemudian M1-nya EWOM. EWOM itu ada 3 ya. Nih, EWOM ada 3 indikator EWOM. Nih. Kemudian per case intention ada 3 indikator. Nah, dia. Oke, jumlah orangnya semua ada 325. Sekarang kita langsung praktek menggunakan Smart PLS. Tahap yang pertama, saya akan membuat file namanya teks dokumen. Saya buat aja data Smart PLS. Oke, masih kosong ya. Kemudian kita pindahkan datanya semuanya. Oke, sampai sini 325. Kita pindahkan, paste, jangan lupa di save. Oke, kita close saja. Sekarang ini Smart PLS-nya. Kita buat project baru. Ini dia. Buat aja namanya latihan olah data Smart PLS. Sekarang tanggal 19 Juni 2023. Ini dia. Kemudian kita import datanya. Ini data Smart PLS, open. Pilih OK.
Nah, kemudian pilih ini latihan olah data Smart PLS, barulah kita buat gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mirip ya sepertinya. Yang pertama efisiensi. Di sini kita coba ke atas. Efisiensi. Kita copy. Ini efisiensi. Oke. Yang kedua itu ada system availability. Ini. Yang ketiga ada fulfillment. Oke. Ini yang ketiga. Yang keempat privacy. Di sini privacy. Yang kelima ada eworm. Kemudian ada brand image. Ya, brand image. Ya, brand image-nya di bawah. Kemudian ada purchase intention. Oke. Kita masukkan indikatornya. Ini yang X2-nya ada 3. X3 ada 5 indikator. X4 ada 2 indikator. M1 ada 3 indikator. M2 ada 2 ya. Seperti itu. Kemudian Y-nya ada 3. Kita rapiin dulu supaya rapi. Oke, kita lihat gambarnya. Menuju ke eworm, menuju ke brand image, menuju ke purchase. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya semua ya. Ya, tuh 2 ya. Pas kan gambarnya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas. Oke, selesai gambarnya. Kita geser dulu ke sini. Dah. Nah, jadi teman-temanku ya, dalam PLSM secara umum lah ada 2 bagian yang mau kita uji ya. Yang pertama itu ada namanya pengujian outer model. Yang kedua, pengujian inner model. Outer model ini meliputi validitas, reliabilitas, itu kan. Kemudian inner model ini pengujian hipotesis. Hipotesis pengaruh langsung. Kemudian hipotesis pengaruh tidak langsung. Kita juga pengen lihat R square-nya. R square-nya berapa? Kemudian masukin aja lah goodness of fit ya. Oke, inilah secara umum. Ini meliputi kita memeriksa nilai outer loading, dia dikatakan valid kalau di atas 0,7. Kemudian kita melihat nilai AV, average variance extract X ini AVE di atas 0,5. Reliabilitas kita bisa lihat nilai Cronbach alpha di atas 0,7, memeriksa nilai composite reliability di atas 0,7. Nih, di sini masih ada nih sebenarnya validitas diskriminan. Tapi kita menggunakan pendekatan
pendekatan HTMT. Itu dia di bawah 0,9. Ya, oke. Nah, inilah kira-kira yang mau kita uji. Nah, sekarang kita lakukan pengujian outer model terlebih dahulu. Kita pilih calculate PLS algorithm. Start calculation. Cek outer loadingnya. Ini outer loading. Semua sudah di atas 0,7. Oke, udah lolos. Aman, ya. Kemudian kita cek lagi nilai AV. Harus di atas 0,5. Sini. Oke, AV-nya udah di atas 0,5. Aman. Kemudian validitas diskriminan HTMT di bawah 0,9. Di sini HTMT. Oke, semua sudah aman. Masih di bawah 0,9 ya semuanya ya, warna hijau. Walaupun ini udah warna hitam peringatan mau dekat dengan 0,9, tapi masih di bawah 0,9, berarti masih aman. Udah lolos. Reliabilitas Cronbach Alpha Composite di atas 0,7. Nah, ini dia. Cronbach Alpha di atas 0,7, Composite di atas 0,7. Oke, udah aman. Coba saja ya, biar mudah. Udah lolos. Nah, berarti pengujian outer model udah aman dan damai. Pengujian hipotesis pengaruh langsungnya. Bootstrapping. Ini bootstrapping. Start calculation. Wih, hijau semua, kita lihat semua berpengaruh semuanya. Contoh nih, kita contoh satu kalimat aja ya, saya buat kalimatnya satu aja. Nih ya, brand image X2 berpengaruh positif terhadap purchase intention dengan nilai koefisien. Dia dari kolom original sample. Berapa nilainya? Nilainya kan positif. Ini kolom original sample nih. Nilainya adalah 0,183 ya, berpengaruh positif. Nilainya positif. Dan signifikan ya, dengan nilai p-value 0,000 ya, p-value-nya di bawah 0,05. Oke, berarti hipotesis diterima. Sehingga disimpulkan brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Kalau kita lihat ya, semua sudah berpengaruh positif dan signifikan. Seluruh nilai original sampelnya positif dan seluruh p-value-nya di bawah 0,05. Nah, untuk pengujian ini sudah pengaruh nggak langsung ya. Kita bisa lihat di sini, specific indirect, hijau semua juga. Pengaruh mediasinya juga berhasil. Contohnya kayak gini ya, ini yang brand image. Jadi di sini brand image signifikan memediasi hubungan antara efisiensi dan purchase intention dengan nilai p-values-nya 0,015. Jadi di sini kita dapat hipotesis mediasi diterima. Begitu juga yang lain juga hipotesis mediasinya diterima karena p-value-nya di bawah 0,05. Nah, kemudian kalau kita mau lihat nilai R-square nih, R-square-nya ini dia. Ini R-square-nya udah ada ya. Jadi R-square-nya, kalau R-square bisa dilihat dari sini sih R-square-nya. Di gambar. Nah, ini dia. R-square untuk EWOM nih 0,448. R-square untuk brand image 0,489. R-square untuk purchase intention 0,757. Contohnya EWOM R-square-nya 0,448, artinya efisiensi, system availability, fulfillment, privacy mampu mempengaruhi EWOM sebesar 44,8%. Kalau untuk purchase intention R-square-nya 0,757. Berarti X1, X2, X3, X4, M1, M2 mempengaruhi Y sebesar 75,7%.
Terakhir kalau kita cek goodness of fit-nya apakah sudah fit, kita periksa nilai SRMR-nya harus di bawah 0,1. Kita cek SRMR-nya di sini. Model fit. Nah, kita lihat SRMR-nya 0,043. Kita lihat nilainya sudah di bawah 0,01, artinya model fit terhadap data. Oke, teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.